Semoga IPI senantiasa menjadi organisasi profesi yang semakin solid, profesional, adaptif terhadap perkembangan ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi, serta tentunya terus juga bisa menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, dan keluarga di Indonesia, khususnya keluarga di Kabupaten Kutai Timur. Hadirin yang saya hormati, usia 75 tahun sama dengan usia Ibu Bini Nurtia ya? 72 beliau. Berarti di hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-25 berupa pengembalian sebesar 50% iuran dari pengurus pusat di Ikatan Bidan Indonesia. Perwakilan dari mohon hormat perkara ini kami sebutkan dan berkesenangan untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama yaitu Pelutiga, Sanata Utara, Sanata Selatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Indonesia. Sesepuh Bidan, kita beri tepuk tangan yang baik. Terima kasih Bidan Hajar Masnya Sarjana Pembinaan. Dan kita coba bersama dulu. Baik, 1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau. Indah bersinar di hari-hari. 75 tahun Ibi mengabdi.
Bidan berdaya, perempuan sehat, putra ibu sejahtera di hati. Oleh kepalanya, terima kasih. Penderita laten tidak bisa menularkan kumannya. Jadi hanya penderita TB aktif yang bisa menularkan kuman TB. Ini penting ya. Lanjut. Ini gejalanya Bapak Ibu, batuk 3 minggu, kemudian kadang darah ya. Nyeri dada dan sesak napas ini biasanya kalau sudah tahap lanjut, kemudian keluar keringat pada saat malam hari dengan tanpa aktivitas fisik, dia berkeringat, nafsu makan dan berat badan bisa turun juga. Dan demam ya, demam juga termasuk gejala yang khas. Demam yang bertahap, bukan demam tinggi seperti demam berdarah ya, itu panas tinggi. Kalau ini tidak, dia kayak ibu-ibu hamil kita itu untuk melakukan penapisan. Nah teman-teman bidan, sebenarnya di slide saya itu ada format screeningnya, baik kepada ibu hamil maupun kepada balita. Dengan gejala-gejala itu bisa ada kesimpulan. Pada anak itu tidak rentan menularkan pada sesama. Oh iya. Jadi pada anak khususnya bayi di bawah 12 bulan itu memang biasanya masih infeksi ringan. Jadi nggak berpotensi menularkan memang. Jadi cuma tidak ada salahnya memang kita menjaga tetap PPI, gitu ya. Personal hygiene kita, penggunaan masker misalnya bagi menjaga itu lebih baik. Meskipun secara teorinya memang karena infeksi ringan itu tidak berpotensi untuk menularkan, termasuk ke kakaknya kalau ada kakaknya gitu ya. Itu bisa, tapi tidak ada salahnya lebih antisipatif dengan kita menjaga masker misalnya bagi menjaga isi pasien itu. Alasan kedua karena mungkin batuknya ya, karena batuk juga tidak terlalu seperti dewasa yang potensi percikannya itu sangat besar. Nah, ini juga mungkin mengurangi potensi penularan tadi. Masih sarannya tetap menjaga hygiene dan juga PPI. Ya, baik, begitu lagi memang untuk kasus TB anak ini memang agak sedikit sulit untuk deteksi karena dia kan penyakit klinis ya, dia kan dokter yang masa klinis misalnya. Nah itu biasanya kita agak kesulitan mencari informasinya, ini sebenarnya anaknya dapat dari mana nih TB-nya, kok bisa anak ini terinfeksi TB begitu. Maka perlunya screening lebih awal terkait pada ibu hamil maupun anak-anak yang baru lahir seperti itu. Lalu selanjutnya dokter, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga dokter. Pertanyaan ketiga dari Ranting Warahmat. Tadi ibu, maaf ibu saya lupa lagi namanya. Baik, kita coba. Good evening. Bidan berdaya, perempuan sehat, putra ibu sejahtera. Terima kasih sesi pertama pada hari ini. Saya tutup. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ibu dan juga Ibu Titi di atas di sesi satu ini luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, mohon izin berkenan Dr. Yusuf ke tengah dulu. Iya, ada kenang-kenangan. Ikatan Bidan Indonesia ke 75 di Kabupaten Kutai Timur kepada narasumber dan moderator bersama. Ini dengan vaksin, bahan vaksinnya sudah ada di Kutai Timur yang saat ini untuk anak sekolah itu ada 12 ya. Bulan imunisasi anak sekolah yang harus ya. Bulan imunisasi anak sekolah itu untuk mendapatkan vaksinasi. Kemudian manfaat adalah mencegah 90% kasus kanker cervix. Peran bidan ngapain? Sosialisasi protokol di sekolah, pelaksanaan vaksin di sekolah dan percepatan penularan. Ya, maksudnya peran bidan terhadap pencegahan ini bukan hanya memberikan imunisasi, tapi melakukan edukasi kepada orang tua. Kalau di sekolah itu apa namanya? Komite, ya. Jadi sudah benar dalam edukasi lewat komite sekolah. Dikasih tahu orang tua bahwa ternyata anaknya sendiri bisa kemudian dia juga harus melakukan percepatan penularan karena tanpa catatan angka 90% itu tidak bisa dihitung ya, jadi angka 90% mencatat. Ingat pada WHO-nya di 2020 itu 90% anak perempuan
sasarannya adalah wanita 30 sampai 40 tahun. Bukan jangan 3 tahun ya, dan nanti itu juga di setiap tahun ya, minimal 6 bulan. Soalnya tuh itu bisa berkembang. Jadi kok jangan tunggu 3 tahun. Ah, saya sudah tidak tahan. Saya baru ini di screening berapa tahun ini. 3 tahun lagi agak di screening. Padahal bulan bisa berkembang. Tunggu 3 tahun dia sudah stabil. Nah, terus kemudian IPA itu cepat, akurat, murah, dan bisa di puskesmas, bahkan bisa di rumah. Di rumah ada bisa, di rumah kita sendiri bisa. Yang penting ada bidan, bawa alat, dan kita bawa bisa. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Komang Suyantari dari Ranting Ombe. Di sini saya tidak mengajukan pertanyaan, hanya mengajukan permohonan. Mungkin sekiranya dari visi ataupun dinas kesehatan berkenan mengadakan pelatihan IVA-tes untuk kami bidan yang belum tersertifikasi untuk melakukan IVA-tes. Jujur saja, saya bidan praktek swasta. Di praktek saya tidak buka untuk IVA-tes karena memang saya belum tersertifikasi. Untuk melakukan IVA-tes saya bisa, tapi untuk keamanan pasien ataupun saya sendiri, saya tidak membuka pelayanan